can Russia be beaten by Ukraine? He looked at me like, what a stupid question. He said, Russia's a massive country, and they win their country, and they win their life through wars. They fight wars. Jelang pertemuan penting Trump-Putin di Alaska, perhatian dunia tertuju pada persenjataan strategis Rusia. Mulai dari rudal hipersonik Avangard hingga kapal selam nuklir canggih. Senjata-senjata ini bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga pengubah landscape politik dan keamanan global di era persaingan besar. Inilah hot topic terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Inilah persenjataan Rusia yang menakutkan, Avangard, Oresnik, dan Burevestnik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tanpa ragu menjelaskan impresinya terhadap kekuatan rakyat dan para pemimpin Rusia. Di Gedung Putih, di hadapan media, Trump mengatakan ia memperoleh pemahaman lebih baik tentang Rusia dari sejawatnya, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Mereka mengalahkan Hitler seperti kita, mereka menundukkan Napoleon, dan kalian tahu, ini sudah lama mereka lakukan dalam berbagai perang, kata Trump. Di suatu kesempatan, Trump bertanya kepada Viktor Orban, apakah Ukraina mampu mengalahkan Rusia? Orban menatapnya seperti mempertanyakan kebodohan pertanyaan itu. Kemudian Orban mengatakan, Rusia adalah negara sangat besar, mereka bertarung sepanjang sejarahnya. Trump melanjutkan mengutip kata-kata Orban yang membuatnya semakin terkesan. China mengalahkan Anda lewat perdagangan dan Rusia lewat peperangan. Pernyataan itu menurut Trump sangat menarik. Viktor Orban adalah pemimpin Hungaria, anggota NATO dan Uni Eropa yang sangat gigih menentang sanksi terhadap Rusia. Orban juga menolak membantu Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Akibat sikapnya, Orban dikenal sebagai kerikil dalam sepatu dan duri dalam daging bagi Uni Eropa. Donald Trump dan Vladimir Putin direncanakan bertemu di Alaska pada Jumat ini, 15 Agustus 2025. Pertemuan besar ini diperkirakan akan sangat berdampak bagi Ukraina dan diikuti dengan ketat oleh banyak pihak. Sejumlah pakar menilai pertemuan Trump-Putin ini akan mengubah landscape dan arsitektur politik serta keamanan global. Di saat sejumlah pemimpin utama Eropa dan Inggris memandang Rusia sebagai ancaman dan musuh, ada sesuatu yang tampaknya sering disepelekan. Ini gudang senjata dan alat tempur strategis Rusia. Jauh di dalam jangkauan uji coba militer Rusia, di bawah lautan dunia, di silo, hangar, dan dek kapal selam, ratusan rudal bersiaga. Mulai dari sistem antar benua yang dapat bergerak di jalan raya hingga kendaraan luncur hipersonik yang dirancang untuk menembus jaringan pertahanan apapun. Mari kita kenali satu persatu kekuatan pamungkas Rusia yang tak hanya menggetarkan, tetapi juga bisa memusnahkan sebagian penghuni planet ini. Pasukan roket strategis Rusia adalah tulang punggung penangkal nuklir Rusia. Sistem rudal berbasis darat dengan jangkauan antar benua dan jarak menengah. Secara historis, baik Uni Soviet maupun Rusia menyebarkan pekerjaan perancangan rudal strategis ke beberapa biro teknik, masing-masing dengan spesialisasi sendiri. Bersama-sama mereka membangun kekuatan di mana sistem yang berbeda saling melengkapi, sekaligus bersaing dalam teknologi. Saat ini RSVN adalah salah satu cabang militer Rusia yang paling modern. Lebih dari 95% sistem rudal Topol M dan Yars adalah inti dari persenjataan bergerak RSVN. Topol M yang dikerahkan antara 1997 dan 2012 membawa satu hulu ledak kelas megaton dengan daya super tinggi. Rudal Yars yang mulai beroperasi tahun 2009 merupakan Topol M yang ditingkatkan, dilengkapi dengan beberapa kendaraan Rentry yang dapat ditargetkan secara independen. Setiap rudal dapat membawa 3 hingga 10 hulu ledak dengan daya mulai dari sekitar 100 kiloton hingga lebih dari 300 kiloton. Sebagian besar rudal ini bersifat mobile, terpasang pada peluncur multiporos berat yang dibuat di pabrik traktor roda di Minsk. Yars terus mengalami peningkatan dan dalam beberapa tahun ke depan akan sepenuhnya menggantikan sistem Topol M. Lalu ada Avangard, pelopor rudal hipersonik. Sejak 2019, Angkatan Laut Rusia telah menerjunkan 2 resimen sistem Avangard. Rudal ini mampu terbang dengan kecepatan ekstrim sambil menghindari sistem pertahanan rudal maupun yang dikenal. Avangard tetap menjadi satu-satunya di dunia. Selanjutnya ada rudal menakutkan Sarmat.
Ini adalah senjata penghancur kelas berat antar benua. Dmitry Korn, pakar militer dan pendiri proyek militer Rusia, menulis di situs Russia Today bahwa Sarmat juga dikenal sebagai setan, mampu menjangkau kota-kota utama di Amerika Serikat. Berbahan bakar cair berat, Sarmat dikembangkan oleh Biro Desain Makaviv yang mampu membawa beberapa wahana luncur avant-garde. Rudal ini juga mampu membawa 10 hingga 14 hulu ledak konvensional dengan opsi serangan melalui kutub selatan untuk menerobos pertahanan rudal utara. Dengan berat peluncur sekitar 10 ton, Sarmat akan menggantikan rudal antar benua RS-20 Voyevoda atau yang dikenal sebagai SS-18 Satan, ikon perang dingin Soviet. Oresnik, rudal hipersonik termodern, muncul setelah keputusan Donald Trump menarik diri dari Traktat Intermediate Nuclear Force Treaty. Keputusan itu membuka jalan lebar bagi Rusia yang pada 1 Agustus 2025 membatalkan moratorium rudal jarak menengah. Ini membuka jalan bagi Oresnik untuk memasuki layanan militer Rusia dalam beberapa bulan setelah diuji ke target pabrik militer Ukraina pada November tahun lalu. Dirancang oleh Institut Teknologi Thermal Moskow, Oresnik yang mobile memiliki banyak kesamaan dengan sistem rudal strategis Rusia lainnya. Pengerahannya diperkirakan akan dilakukan di Rusia bagian barat dan Belarus, membentuk kembali titer strategis Eropa. Ada juga rudal bertenaga nuklir Burevestnik yang sedang dikembangkan. Rudal jelajah ini berbasis darat dengan jangkauan strategis dan kemampuan nuklir. Di tubuh Angkatan Laut Rusia, terdapat rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, yaitu Bulava dan R-29RMU. Bulava berbahan bakar padat dan R-29RMU berbahan bakar cair. Yang mengembangkannya lebih tua. Bulava memiliki banyak kesamaan desain dengan rudal dasar antar benua Yars dan Topol M yang berbasis di darat. Rudal-rudal ini ditempatkan pada kapal selam rudal dasar bertenaga nuklir kelas Borei. Saat ini 7 kapal selam Borei beroperasi dan armadanya diperkirakan bertambah menjadi 12 pada akhir dekade 2020-an. Setiap Bulava membawa 6 hulu ledak termonuklir dan setiap kapal selam membawa 16 rudal. Ini memberikan satu kapal selam bertenaga nuklir kapasitas untuk mengirimkan hingga 96 hulu ledak ke target di seluruh dunia. Sementara itu, rudal berbahan bakar cair R-29RMU masih beroperasi di kapal selam proyek 667 BDRM yang lebih tua. Tergantung muatan, kapal selam ini dapat membawa 4 hingga 10 hulu ledak. Kapal selam ini kemungkinan akan dihentikan produksinya pada akhir dekade ini karena digantikan oleh kelas Borei. Namun, R-29RMU masih bisa menjalani kehidupan kedua, baik untuk Dinas Angkatan Laut maupun dialihfungsikan sebagai wahana peluncur luar angkasa. Di jajaran Angkatan Udara, Rusia memiliki armada penerbangan strategis paling fleksibel dari triad nuklirnya. Tidak hanya mampu meluncurkan serangan jarak jauh, tetapi juga memproyeksikan kekuatan jauh melampaui batas negara. Persenjataannya mencakup rudal jelajah dan senjata balistik yang diluncurkan dari udara. Rudal balistik mengikuti lintasan busur tinggi yang sebagian besar ditentukan oleh dorongan awalnya, seperti batu yang dilemparkan ke udara. Rudal aerobalistik memadukan penerbangan balistik dengan kendali aerodinamis di atmosfer, memungkinkan manuver dalam perjalanan menuju target. Rudal jelajah adalah pesawat bertenaga dengan sayap dan mesin jet yang terbang di atmosfer seperti pesawat kecil tanpa awak. Jajaran udara Rusia memiliki rudal hipersonik Kinzhal sebagai bagian inti kemampuan strategis yang dibawa jet pencegat MiG-31K. Pesawat ini bertindak sebagai pendorong tahap pertama, mempercepat rudal hingga sekitar Mach 2 sebelum peluncuran. Dari sana, Kinzhal mengikuti jalur quasi-balistik dan dapat melakukan manuver terminal untuk menghindari pertahanan rudal. Sistem ini dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Secara historis dan realitas, Rusia mewarisi skuadron pembom nuklir turbo Tupolev Tu-95MS dan jet supersonik Tupolev Tu-160. Kedua armada jarak jauh ini berfungsi sebagai platform peluncuran untuk rudal jelajah KH-101, senjata modern jarak jauh dengan jangkauan hingga 5.000 km, mampu menyerang target hampir dimanapun di bumi ini. Di luar triad nuklir, Rusia memiliki sistem strategi yang dirancang untuk melindungi pasukannya sendiri dan mengganggu aset berbasis
strategis ruang angkasa musuh, seperti sistem pertahanan rudal A-135M. Moskow dikelilingi jaringan pertahanan rudal A-135M yang dibangun untuk mencegat rudal antar benua dan hipersonik yang ditujukan ke ibu kota. Pencegahan intinya 53T6M dikerahkan di 5 lokasi peluncuran yang membentuk cincin pertahanan. Ini memberi Rusia kemampuan unik untuk mempertahankan pusat politik dan komandonya dari serangan nuklir terbatas. Lalu ada senjata anti-satelit Noodle terpisah dari A-135M. Sistem Noodle dirancang untuk menargetkan satelit di orbit bumi rendah. Diuji sepanjang tahun 2010, Noodle diyakini siap dikerahkan saat krisis. Misinya adalah menghancurkan satelit musuh yang mendukung penargetan, pengintaian, atau komunikasi bagi pasukan strategis musuh. Ini adalah kemampuan yang dapat menjadi penentu dalam konflik berisiko tinggi yang melibatkan banyak pihak. Pasukan strategis Rusia merupakan sistem berlapis dan saling bergantung yang menggabungkan rudal berbasis darat, kapal selam rudal balistik, pesawat pengebom strategis, dan aset berbasis ruang angkasa. Pasukan roket strategis Rusia menjamin kemampuan serangan kedua yang aman. Angkatan laut menambah jangkauan dan kemampuan bertahan secara global. Sementara, Angkatan Udara memberikan fleksibilitas, mampu memberikan sinyal menghalau atau menyerang dalam waktu singkat. Tribuners, keputusan Kremlin pada awal bulan ini untuk mencabut moratorium rudal jarak menengah yang diberlakukan sendiri menandai momen krusial. Keputusan itu membuka jalan bagi sistem seperti Oresnik untuk dikerahkan lebih dekat ke teater operasi utama, mengubah persamaan strategis di Eropa dan sekitarnya. Bagi Moskow, pergeseran ini bukan sekedar menambah daya tembak, melainkan membentuk kembali geografi pencegahan. Dari rudal hipersonik Avangard hingga rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik yang akan datang. Rusia memadukan warisan rekayasa Uni Soviet dengan desain generasi masa depan. Hasilnya adalah salah satu persenjataan rudal paling beragam dan paling mumpuni di dunia. Ini kekuatan yang dibangun untuk memastikan otonomi strategis Rusia di era persaingan kekuatan besar yang kembali terjadi. Inilah pameran kekuatan yang akan dibawa Vladimir Putin saat bertemu Donald Trump di Alaska. Sejarah sudah mengingatkan Adolf Hitler dan Napoleon Bonaparte pernah merasakan getirnya dihancurkan oleh pasukan Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.